Salam budaya, selamat datang kembali di channel Nonton Pameran Seni. Sore hari ini kita akan nonton pameran tunggal Hermann Gusher Widianto yang diselenggarakan di Bentara Budaya Yogyakarta pada tanggal 21 sampai 28 Juli 2023. Dari lukisan Gua Sampai Pameran Gusher oleh Ilham Khoiri dalam kurung General Manager Bentara Budaya Kompas Gramedia. Apa sejatinya fungsi lukisan untuk manusia? Jika merujuk ke tradisi melukis lebih tepat, menggambar paling awal, yaitu lukisan gua manusia purba, maka jawabannya setidaknya mencakup 3. Lukisan berfungsi sebagai ekspresi hiburan, catatan tentang peristiwa, atau sarana untuk pemujaan, dalam kurung termasuk syamanisme. Terkait fungsi hiburan, manusia purba zaman prasejarah menggambar untuk mengisi waktu luang. Usai berburu dan menyantap hasil buruannya, mereka rehat di gua-gua. Gua aman dari hujan, panas, dan bisa ditutup untuk menghalau sergapan binatang buas. Saat senggang, mereka mencoret-coreti dinding gua dengan berbagai material di sekitarnya, semisal tanah liat, arang bebatuan, atau getah pepohonan. Objek yang digambar umumnya hewan buruan, katakanlah seperti banteng, babi, kuda, atau rusa. Pada momen ini, gambar berfungsi sebagai catatan kegiatan berburu. Gambar-gambar itu ditorehkan di dinding sebagai sarana untuk mengingat atau mengkomunikasikannya dengan siapapun yang bisa melihatnya, terutama komunitas manusia purba. Pada fungsi pemujaan, gambar lebih jauh mencerminkan makna spiritual. Pada zaman dulu, masih kental kepercayaan yang menganggap binatang tertentu sebagai semacam dewa atau setidaknya memiliki kekuatan supranatural. Gambar-gambar itu juga menjadi sarana bagi syaman, dalam kurung dukun, untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur dari dunia orang. Tradisi lukisan gua dengan fungsi-fungsi semacam itu telah dilacak dan dibeda oleh para peneliti kebudayaan masa prasejarah. Kajiannya mencakup banyak artefak masa lalu yang kebetulan masih dapat dilihat sampai sekarang. Sebut saja, antara lain gambar-gambar binatang di Gua di Altamira, dalam kurung Spanyol Taman Nasional Serrada Capivara, dalam kurung Brasil Gua Ascaux, dalam kurung Prancis, dan di Gua di Betka, dalam kurung India. Di Indonesia, karya serupa ditemukan di Leang Tedonge di kawasan Kars Maros Pangkep. Sulawesi Selatan, 3 fungsi lukisan gua juga dapat digunakan sebagai perspektif untuk membaca lukisan manusia modern sampai sekarang. Tak terkecuali lukisan-lukisan Hermann Widianto yang dipamerkan di Bentara Budaya Yogyakarta 22 sampai 28 Juli 2023. Mengambil tajuk gambar di pinggir kata, karya seniman yang akrab disapa Gusher ini terbuka untuk dicermati dengan kacamata fungsi seni ala manusia purba. Pada fungsi pertama, sebagai ekspresi hiburan, lukisan-lukisan Gusher merupakan media untuk berekspresi menyenangkan diri. Seniman ini menemukan keasikan saat mengolah berbagai elemen visual, mulai dari bentuk warna, bidang, garis, tekstur, sampai komposisi. Semua ini menjadi ruang bermain yang mengasyikkan. Energi ini juga bisa menular kepada siapapun yang menemukan sensasi atau provokasi saat menatap permainan elemen visual itu. Sebagai catatan peristiwa, lukisan-lukisan dalam pameran ini juga memperlihatkan impresi dari endapan pikiran Gusher. Pikiran itu bisa muncul dari memorinya tentang berbagai peristiwa yang dia saksikan atau ingat. Bisa juga muncul dari lesatan-lesatan gagasan yang menyeruak saat seniman ini membaca buku. Membaca buku, sebagaimana diakui dalam catatannya sendiri, merupakan kegemaran Gusher sejak muda sampai kini. Pada awalnya, kegiatan tersebut seumpama pelarian, dalam kurung, escape, yang menggembirakan bagi seniman yang mengaku berkarakter introvert itu. Dengan membaca buku, dia dapat membuka jendela untuk menjelajahi ruang-ruang imajinasi yang tak terhingga. Dalam ketidakterhinggaan, Gusher kian menyadari kedirian manusia yang sejatinya kecil. Kesadaran itu diungkapkan dalam beberapa lukisannya yang menggambarkan sosok manusia yang mungil di tengah gugusan dunia dan kata-kata.
Manusia itu bagai setitik debu yang fana di tengah jagat semesta yang terbentang luas. Coretan kata, garis, dan warna itu ditekuni secara ritmis, repetitif, berulang dalam setiap karyanya. Bagaikan zikir atau mantera yang dirapal berulang sehingga mendorong senimannya larut dalam ekses mundi, dalam kurung poros jagat yang menghubungkannya kepada kesadaran akan Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya, kegiatan melukis itu menjadi ritual yang memperkuat keyakinan akan hal-hal yang adi kodrati, sesuatu yang bersifat supranatural. Selamat berpameran, Herman Gus Herwidianto. Moga pergelaran ini dapat mendorong proses kreatif berikutnya. Lebih jauh, Profesor Dr. Muji Sutrisno, S.J. dalam kurung budayawan. Dalam kuratorialnya yang berjudul Menghantarmu. Dalam lukisan-lukisanmu kau papar buah-buah pembacaan realitas yang selama ini kau geluti. Bila lembu saja memamah biak setelah merumput lalu mengolah, mengunyah pelan-pelan sampai menjadi hidupnya, apalagi manusia. Kau juduli pengolahan bacaan-bacaanmu itu sebagai di pinggir kata. Di pinggir kata-kata, buah bacaanmu selama ini kau gores, kau ungkap dalam kanvas. Lihatlah di lukisan lawang seketeng, kau tatap melalui pintu kecil misteri kehidupan yang menghantarmu ke pintu besar kenyataan hidup dalam edaran misteri ruang dan waktu bersekat. Namun di depannya kenyataan itu bercahaya putih warna-warnimu di tengah garis-garis hitam tajam dalam abu-abunya realitas. Apakah contoh tafsir ini sah? Ada dua macam apresiasi, yaitu dari dalam dari batinmu, dan dari luar, yaitu hasil buah bacaan-bacaanmu yang kau serap untuk yang pertama. Intrinsik dari pengalaman batin si pelukis yang mengolah kata jadi artefak lukisan seni. Dari luar, ekstrinsik atau kulit boleh saja apresiasi tafsir berdasar pengamatan sepintas. Just a glance. Tapi kau bukan seniman just a glance, kau mengolah dalam renung batin bacaan-bacaanmu mengenai kehidupan. Dari 10 tahun lebih kau belajar di Yogyakarta, di seni yang tak hanya mengolah diksi kata tetapi memberinya arti lawang seketeng. Lebih batiniah dan mendalam bersama Semar Sang Guru atau Emban Sahaya, namun ilahi, kau tatap peradaban dengan kompleksitasnya. Tak segan kau beri di atas kompleksitas itu garis-garis tegas putih sebagai ruang kecil di tengah kompleksitas hitam putih tercampur dalam wilayah abu-abu yang ditentukan angin kehidupan yang memenuhi kompleksitas realitas itu oleh angin. Musim. Penyegar desir monsun sayup memberi nafas. Peradaban monsun 01. Tetapi monsun 01 ini lebih kelabu meski ditunggui oleh semarmu. Dan monsun 03mu lebih cerah warna dan gelombang-gelombang ruang dan waktu yang katamu menjadi renung kuat buku bacaanmu yaitu A Brief History of Time. Dari Stephen Hawking yang menegaskan siapa kita dalam saling tarik antara daya tarik bumi atau matahari. Kita hanyalah gelombang-gelombang itu di ruang peradaban yang kompleks, mesti terus berjalan dan berjalan dalam peradaban ini. Apakah makna ini tepat untuk apresiasi? Itulah yang mau ditegaskan oleh Jacques Rancière, bahwa tafsir seni silakan berabstraksi dalam semesta tafsir yang mengatasi karya seni itu sendiri-sendiri. Lukisan-lukisanmu mempersilahkan apresiasi dalam semesta sebagai ruang waktu itu. Karena lukisan-lukisanmu di pinggir kata adalah buah-buah bacaan amat kaya darimu. Aku belajar menulis bahwa membaca adalah memberi makna, memberi arti, nilai pada apa yang dibacanya. Dalam wilayah kritis memberi arti secara dikotomi, dalam kurung, binary logic, ada dua yaitu dengan mengeksplisitkan, dalam kurung, mengungkapkan arti. Dan sekaligus, di dalamnya ada paradoks yaitu ada yang tetap tersembunyi, dalam kurung, implisit atau tersirat. Namun, kau dalam lukisan-lukisanmu melampaui dikotomi ini, lebih tepat menuruti semesta ruang dan waktu Rancière yang maha kaya. Lihatlah, lukisan Candikala 01. Ada semesta kala dalam senja candi. Namun, ada peradaban yang kau lukis jelas jejaknya bertingkat dalam tangga yang kau tatap. Kau olah.
kau libati di dalamnya lewat seserpi-seserpi koran di tengah-tengah kerumitan semesta ini. Apakah kau akan kembali ke lama memandang realitas sebagai yang menggetarkan dalam kurung, termendungnya, serta yang menarik dalam kurung fascinans-nya Otto? Tidak. Apakah kau akan menggolongkan antara eksplisitas dalam kurung, pengungkapan dalam seni, dan penyembunyian dalam kurung implisitas ketersiratan? Tidak pula. Kau telah mengabstraksikan lukisan-lukisanmu dalam perjalanan semesta peradaban di mana kau hadir, di mana Semar dalam kurung selalu muncul sebagai perawat semesta. Lihatlah angin semesta yang kau namai bersepoi dalam monsun 01. Lihatlah sang Semar itu dalam babat sang kala menjadi sang waktu dalam kurung bahasa kita yang kau lukis dalam rangkaian merah kuning awan gelembung peradaban. Semesta peradaban ini yang kau renungi berkait dengan bumi dan matahari. Siapa yang dihidupi oleh mataharikah? Bumi atau semesta alam dan yang berada di sana? Tatkala pengalaman hidupmu di Yogyakarta selama 10 tahun lebih sebagai yang belajar seni telah kau hayati sebagai hidup dalam semesta, itulah kau lukis matahari penghidup itu sebagai kitab dalam kurung lukisan Srengenge. Matahari sebagai kotak kuning berpendar mengingatkan kau pada anak didik 6 tahun yang menggambar matahari dalam bentuk kotak. Cahaya Srengenge itu menghidupi, menyinari semestamu dalam kotak-kotak mentari yang menghidupi. Akhirnya, sang waktu yang merupakan kala dalam senja di lukisan Candikala. Kau sendiri terus hidup, mengenyam, membaca, bahkan kau lukis kecil. Kau sendirilah yang terus mengolah peradaban dan semestanya ini dalam laku baca bukan homo significans manusia pemberi makna besar atau makro, tetapi tetap sebagai mikro, sebagai de signifying actor. Kau tatap bersama Semarmu peradaban ini dan kau tak hanya dengan terus membacanya meski kau selalu rendah hati dan memberi judul untuk pameran lukisan-lukisanmu ini dengan gambar di pinggir kata, padahal itu adalah tetap buah-buah bacaan peradaban yang kau batini. Kau olah dalam laku hidupmu sebagai seniman. Selamat berpameran Guser, lukisan-lukisanmu membuat renung semesta mendalam mengenai laku hidup ini. Itulah hasil kita jalan-jalan sore kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih telah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Salam budaya.